اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربك وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in. Khususan khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'ina sayyidina al-imam muhajir ilallah min ibni Isya wa sayyidil alamin al-muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala jami'i sadatina Ali Abi Alawi wa dharil huquqi alaihim ajma'in summa ila arwah a'immatul mujtahidin imamuna Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hanbali wa imam Abu Hashim Syari wa imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Syibsyib wa Dirjilani Qutbil Al-Bas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Syekh Khalid bin Abdullah Al-Baras Qutbil Isya wa Qusal Ibad wal Bilad الحبيب الله بن الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب مختار الأحاديث النبوية سيد أحمد الحصمي وعنصره وبوري ونفعنا بعلومه شيخ محمد سلمان جامع ولسان سنن كلمجادي سلطان سند بنتن مولانا سيد إمام نووي البنداني سيد جلال الدين السيوطي الحبيب حسين بن أبو بكر التونسي الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي الحبيب علي بن سين العطاس الحبيب محمد زهري بن جدا وصالح بن مسيد الحمد تنقل بكر وسقم الحبيب محمد بن علوي بن أبوس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجيل بن يحيى مرتب تابي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار السقام كي أشم الشريك كي جمدالا كل مرسوكي معلم بن إسلام الشابي كي شبي حضامي كي جهر رحيل الحبيب علي بن مسقام كي عبد الله بن عاصم كي حسن والوالدي كي محمد سليم بن الجزابي Haji Arman bin Da'ud Muhammad Muhammad Musaib Arwah Awliya wal Ulama Salih Musamman wa Qafa wa Sadaqa wa Amar wa Banahana Musul Ajad wal Madrasah wa Usulih Ma'ulim Arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina Qarabatina masyayikhina wa arwah jami'il muslimin wa muslimat Allah ta'ala berrahmah wal mu'minat kama janna wa ta'ala yabtu alaina wa ta'ala alibin wa yaksubna kamal al-ikhlas wal yakin wa yuqaddam fid din warzuqna wa iyyakum jami'an syahadatain wa ziyaratal haram warzuqna wa ahla baitina wa jama'atina taufiq wal hidayah was salam wal barakah wal afiyah wan najah wa khusnul khatimah ala man nawaina wa ala man aslafana salihun wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma amin. Halaman 53. Kitab Mukhtarul Ahadits pada hadis yang ke-11. Huruf ta. Ta'arraf ilallah. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ilallah ar-rakhai ya'rifka bisiddah wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra muttafaqun alayhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullah ta'ala wa adam an-nabiy wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وأمرك المستطاع أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك ربيع يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك ربيع شاني اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الفتوح والمن والرشد وتوبة النصوح وصلاح جسد والروح آمين. Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikut. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kembali Allah hadirkan kita di majelis ilmu di tempat yang mulia dalam rangka taklim, muzakarah dan silaturahim, i'tikaf sekaligus memakmurkan musalla. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali taklim kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda mengajarkan kepada kita, ta'arraf ilallah firrakhai, kenalilah Allah pada saat dalam keadaan senang, ya'rifka fissiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ini ajaran Rasul supaya orang itu tidak abai, tidak lalai, ingat terus kepada Allah walaupun dalam keadaan senang. Kadang orang senang suka pada lupa, ya giliran susah pada ingat. Ya, jadi nanti ngingetin, jangan cuma susah doang ingat, giliran senang juga kudu ingat sama Allah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kenali kita pada saat kita susah. Sama juga kepada orang juga begitu tuh. Kita mau orang lain gitu biar senang, kita jangan gitu tinggal orang. Pas giliran susah daripada kedeket deh.
Ini kan lagu-lagu manusia begitu nih. Ya giliran senang orang nggak diopenin. Ya, kan giliran dia selesai baru cerita. Ya orang aja begitu tuh. Kadang ya lo giliran susah deh. Gitu kan ya. Lo kesini giliran enak lo lupa. Gitu. Ya, jadi ini ajaran kepada kita dari Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah jangan sampai dilupakan. Ya, ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, Allah harus selalu hadir dalam hati kita. Ya, sehingga itu menjadi rasa syukur kita kepada Allah. Ya, semakin kita ingat kepada Allah, ketika kita bahagia, ketika kita senang, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Ya, jadi walain apa? Lain syakartum kan la'azidan nakum. Bila mana engkau bersyukur nikmat Allah, nikmatku kata Allah, maka la'azidan nakum, pasti akan aku tambah nikmatku padamu. Ya. Nanti ya'rifka fisiddah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan kenal kita pada saat kita dalam keadaan susah, keadaan sempit. Gitu kan. Ketika kita angkat tangan juga kesempit juga Allah enak tuh. Ya, wah dia memang orang lagi kaya aja dia doa mulu, lagi susah. Lagi kaya aja, lagi senang aja doanya nggak putus-putus. Apalagi lagi susah gitu. Jadi semakin kalau Allah itu hubungannya, kalau Allah dekat semakin dekat, ya, jauh semakin jauh. Ya, ketika kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kita berlari cepat. Gambaran Rasul begitu. Kita selangkah, Allah bisa 2 langkah lebih cepat dari kita. Ya. Kamu dekat, aku dekat. Engkau jauh, kamu jauh. Gitu ya. Bukan lagu pacaran nih. Bimbo. Ya. Artinya itu mensimbolisasi, ya, bahwa ketika hamba Allah itu dekat, maka Allah semakin dekat. Ketika hamba Allah jauh, maka Allah semakin jauh. Makanya ketika ditanya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku bertanya tentang aku, maka jawabannya apa? Fa inni qarib. Aku itu dekat. Uji budak wa tadda'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika hamba-Ku berdoa, ya, maka aku akan kabulkan permintaannya, tapi dengan syarat fal yu'minu bi. Dia harus yakin kepada aku. Ya. Yuk kita amalin amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Apa? Ya zikir. Ya. Apalagi bisa baca Quran. Itu Quran namanya itu komunikasi itu kepada Allah. Barang siapa ingin berhubungan komunikasi kepada Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Maka ketika Nabi bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di dunia, sahabatnya siapa ya Rasul? Yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini alhamdulillah ada yang namanya umus one juz. Sebulan 1 juz. Enteng 1 juz. Yang enteng-enteng, yang berat ya berat juga. Ya. Ada boleh ujung-ujung baru kelar. Sampai ditegur lagi. Ya. Lalu sebulan. Gimana kalau misalnya Owos tuh, tahu Owos? 1 week 1 juz. Jadi setiap minggu 1 juz.
Berarti kalau sebulan berarti 4 juz ya. Itu tantangannya lebih berat lagi tuh. Ya, seminggu harus selesai 1 juz. Ya kita sedanglah ya sebulan sejuz masih agak ini juga. Ya. Kalau baca handphone itu baca dia 2 jam 3 jam. WA sejam. FB sejam. Ya. Kalau handphonenya lumayan harganya lumayan agak tinggi, itu ketika diklik sampingnya itu kebaca. Dia WA berapa lama, internet berapa lama, ini berapa lama, itu kebaca. Kebaca tuh. Jadi kelihatan satu hari itu kita main handphone itu berapa lama. Ya. Pernah ngomelin nggak yang gitu-gitu? Durasi pemakaian. Iya, pernah ngomelin kayak gitu-gitu. Nggak pernah ya? Canggih. Bukan nggak ngomelin, soal kayak canggih. Ya, iya. Itu kelihatan tuh. Oh ternyata ini sekian. Jadi kalau kita kalau dari berarti dari pagi sampai siang 4 jam 5 jam. Makanya penelitian orang ITB itu setiap hari orang itu umumnya 5 jam pakai handphone. Ya itu kalau baca Quran 45 menit 1 juz. Berarti kalau udah 5 jam berarti bisa 5 juz tuh. Ya, semua udah dibaca. Yang belum dibaca Al-Quran doang yang belum dibaca. Yang belum dibaca Al-Quran doang. Wa'lam, lanjutan. Annama akhtu'aka, ketahuilah olehmu, kata Rasulullah SAW, annama, bahwa sesungguhnya sesuatu yang tidak terkena olehmu atau yang luput darimu, lam yakun liyusibaka, maka hal itu bukan takdirmu, bukan ketentuanmu. Ya bahasanya gini, kalau lo kagak dapet emang bukan rezeki lo, gitu tuh. Ini bagian takdirnya. Nabi bilang, annama akhto'aka, sesuatu yang luput darimu, yang kamu tidak dapat, tidak sampai, tidak kena, lam yakun liusibaka, maka hal itu gak bakal kamu dapatkan. Catatannya nih, kita gak dapet. Jadi sampai kapanpun sebenarnya nggak dapat. Itu takdirnya begitu tuh catatannya. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang akan kamu dapatkan atau sesuatu yang kamu dapat, lam yakun liyukhti'aka, maka tidak akan luput darimu. Kalau udah rezeki ente pasti dapat. Kalau bukan rezeki ente gak bakal dapat. Itu namanya lagi-lagi takdir. Ya. Takdir itu ketentuan. Nasib itu bagian. Beda-beda tipis nih. Ya. Jadi takdir itu proses, ya, yang hasilnya merupakan bagian dari ketentuan Allah. Nah, kalau nasib itu adalah bagian dari hasilnya. Kita bilang, ya nasib. Kita sering bilang apa? Ketika sudah selesai nih urusan, terus nggak dapat, kita bilang apa? Ya nasib. Artinya apa? Nasibnya emang nggak dapat, ngantri panjang. Pas giliran dia piringnya habis. Hah? Ngantri panjang. Pas giliran dia satenya malah nggak ada, cuma ada nasi doang. Memang rezekinya Pak, rezeki nasi doang nih. Gitu. Tapi ada orang yang kagak ngantri. Gitu kan, jadi kagak ngantri, dia baru datang lagi. Belum datang. Dia baru datang, ya gitu kan ya. Tahu-tahu panitia nyodorin aja ke nampan tambahan. Dia duduk aja, dia makan aja. Gitu. Atau ketika di kondangan, ketika dia datang, orang tadi ngantri nggak dapat, dia pasti datang.
Itu orang catering datang lagi apa? Nyajiin lagi yang baru. Gitu. Itu apa? Namanya itu rezeki dia. Gak bakal luput, dia pasti dapat. Makanya kita dengan sesuatu yang begini-gini nih jangan ya gede banget deh gue gak dapet. Sebenarnya catatan kita tuh udah ada sebenarnya. Cuman kita lagi ikhtiar saja. Ya jadi takdir itu ada yang memang mu'allaq. Takdir yang prosesnya bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Tapi ada takdir yang mubrom, yang walaupun diusahakan oleh manusia tetap dia akan begitu. Kayak ajal. Ajal itu kan memang takdirnya mubrom. Dia sudah dipastikan tanggal sekian. Diusahakan kayak gimana tetap dia mati tanggal segitu. Ya, itu namanya takdir yang mubrom. Kalau yang mu'allaq, gitu kan, itu bisa diusahakan sebenarnya. Ya, contoh ilmu. Ya, ada dua anak nih, yang satu belajar, yang satu enggak. Nanti ditunggu di setahun kemudian siapa yang berhasil, yang bisa. Bergantung dari ikhtiarnya yang berdua nih. Yang satu ikhtiarnya bagus, yang satu ikhtiarnya nggak bagus. Pasti yang dapat yang bagus, kenapa? Ikhtiarnya bagus dia. Jadi dia dapat ilmu, kenapa? Dia belajar terus. Sama juga dengan mencari jodoh. Itu sebenarnya takdir ikhtiar yang mu'allaq, yang kita bisa cari tuh. Ya, bisa kita ganti-gantian sebenarnya. Iya, ketika ikhtiar udah oke nih, istiqoroh dia. Istiqorohnya apa? Isinya jangan. Ragu kan dia, ditinggal. Gitu. Itu bagian dari ikhtiar sebenarnya. Ya, sama rezeki. Ya, rezeki itu bagian dari mu'allaq. Yang kalau orang nggak cari dia nggak dapat. Tapi kalau cari dengan ikhtiarnya, insya Allah dia dapat. Jadi ada yang memang sudah dicatat tadi lauhil mahfuz ketentuannya, ya, tapi bisa ada yang memang berubah, ada yang nggak berubah. Allah pun bisa merubah tuh yang di lauhil mahfuz dengan ketentuan Allah. Makanya kata Rasul, yang bisa merubah takdir adalah doa dan kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan kita bisa berubah kejelekan-kejelekan kita. Contoh tadfaul bala sedekah. Rasulullah bilang as-sedekah itu tadfaul bala. Sedekah itu bisa menjadikan bala orang itu hilang. Yang tadi bisa aja di hari ini dia celaka, tapi dengan sedekah dia, dengan amal soleh dia, dengan kebaikan dia, Allah singkirkan tuh. Ya. Jadi dia nggak dapat musibah. Jadi sila ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya tawakal, ada yang namanya takdir. Ya, jadi nanti kita ikhtiar, setelah itu kita tawakal, kita tunggu takdirnya bagaimana. Karena tidak semua yang memang kita ikhtiarkan terwujud sesuai dengan keinginan kita, enggak semua. Gitu kan ya. Kadang ketika di ujungnya ternyata Allah kasih beda dia. Ya, Allah kasih beda. Ada yang memang sesuai, ada. Kadang orang udah mau tanda tangan nih, udah mau dijual rumah, tanda tangan pakai kagak jadi. Ya yang nunggu komisi udah seneng banget. Orang-orang yang udah datang ke rumah, ya. Datang ke rumah bukan malah kita kayak jadi. Ya kata komisi tukang komisi ya kan. Itu lagi-lagi apa? Lagi-lagi takdir. Kadang kita tidak bisa memilih takdir, hanya bisa mengusahakan takdir saja. Tapi kita nggak bisa pilih. Kalau kita bisa pilih takdir enak loh. Ya, mau jadi orang kaya, jadi orang pintar, istri bini cakep, rumah mewah, gitu kan ya. Tapi kita nggak bisa pilih takdir. Akhirnya apa? Takdir kita di kebun baru, jalan kampung, rumah dekat rel. Ya takdirnya udah begitu udah, ya sudah lah, bersyukur dengan
semua ketentuan Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, berikan jiwa ini tenang. Tu'minu bil ghaib. Dengan yakin bertemu dengan Engkau ya Allah. Wa taqna'u bi atwaik. Kami senang dengan apa yang sudah Engkau berikan. Wa tardu bi qadaik, dan kami pun ridho dengan apa yang sudah Engkau berikan. Ya sudah, ya Allah. Bersyukur dengan rahmat Allah yang begini banyak. Ya dapur orangnya beda-beda. Dapur ada sop, gitu kan ya. Ada yang tangkar, ada yang cuma sayur asem, gitu kan. Ada yang sayur ketimbun, ada yang Indomie doang. Masih cakep kan, Indomie doang. Ya. Ya jadi kalau ada yang namanya yang dia bahwa Jabariyah itu dengan Qadariyah, ya. Kalau Jabariyah itu terlalu optimis bahwa Allah itu tidak mutlak menentukan kita yang menentukan. Itu namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah dia terlalu pesimis, semuanya bergantung takdir. Ya udah gitu, udah begini takdirnya. Pesimis. Maka di tengah-tengahnya ada ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah punya takdir, ya, yang diberikan kepada manusia, tetapi manusia diberikan oleh Allah ikhtiar untuk mengusahakan takdirnya. Jadi di dalam kekuatan Allah ada kekuatan manusia untuk ikhtiar. Jadi ada nilai optimisnya, ada nilai pesimisnya di tengah-tengah itu. Maka kita nggak boleh terlalu optimis banget, nggak boleh terlalu pesimis banget. Bismillah aja pokoknya. Bismillah, tetapi sesuatu yang kita lakukan itu kira-kira yang kejangkau sama kita. Ya. Kalau mau sesuatu yang ketinggian dapat kagak, stres iya. Iya, nantinya kemampuannya nggak segitu, tapi nafsunya gede. Itu kagak nyambung namanya. Ya nggak wajar, itu kan ya. Pengen beli apa? Duit kagak ada, ya. Beli aja motor second. Motor second pasti bisa kan ya, gitu. Yang gampang-gampang aja, gitu. Wa anna nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan Allah itu disertai adanya kesabaran yang kuat. Allah akan uji manusia, orang-orang beriman, kesabarannya. Dan ketika sabar, dia minta tolong kepada Allah, dia sholat, gitu kan ya, nanti Allah akan berikan pertolongan itu. Allah bilang apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan sholat. Ya, sabar, sholat, doa, tenang aja, kita punya Allah. Kita punya Allah. Ngandelin manusia kadang suka nggak semenggahan. Kadang oleng juga gitu, ya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, optimis kita semakin kuat. Ya. Kita minta sama orang, kadang orang aja lagi puyeng, kita minta pertolongan. Dia lagi puyeng, gitu kan ya. Wa annal farja ma'al qarbi, dan sesungguhnya solusi perkara itu akan didapat disertai dengan musibah atau dengan sesuatu cobaan. Ya. Jadi ketika ada cobaan itu, di dalamnya ada solusi sebenarnya. Jadi nggak boleh pesimis, nggak boleh. Di situ kita banyak mendekat kepada Allah. Nanti di dalam musibah itu Allah akan kasih solusi. Ya, nggak boleh putus asa.
Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ini yang bikin kita jadi tenang. Allah janji, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. 2 kali lah. Fa idza marabta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Tenang-tenang aja. Semua kita kok dikasih kesulitan, kok dikasih problem. Siapa yang nggak punya problem? Kita ini punya problem nih semua. Ya. Punya problem, cuman problemnya beda-beda aja. Ada problem dengan kantongnya, ada problem dengan bininya, ada problem dengan anaknya, ada problem dengan kerjaannya. Banyak kita, gitu kan? Ada dia problemnya semuanya jadi problem. Ya, kayak benang kusut tuh, kayak benang kusut. Kalau bahasanya ngegubet. Ini bermasalah, ini bermasalah, gitu kan? Ya. Kantong. Itu macam-macam deh, ya. Sebenarnya gampang gitu-gituan sih. Banyak istighfar aja, baca sholawat. Ya, susah sih, cuman hati itu tenang aja, gitu kan ya. Gitu. Yang bikin kita enak kan karena hati kita tenang, pikiran kita jadi tenang, gitu. Yang bermasalah sebenarnya ketika hati kita guna, pikiran buyang. Itu masalah itu. Ya semua punya problem nih, tetapi semuanya itu akan beda bagaimana mengatasi masalah itu. Ya. Tenang gitu. Saya, ada ngeliat dia, ini kayaknya nggak kayak orang nggak punya masalah deh kayaknya. Kadang kita suka begitu ya. Dia kayaknya nggak pernah punya masalah, tenang aja dia. Ya mungkin dia punya resepnya, kita nggak tahu, gitu kan ya. Udah dia kayaknya dia sumpah banget. Masalahnya banyak banget dia. Ada model kayak begitu. Itu bergantung dengan masing-masing individu, gitu kan ya. Makanya kita cari tuh bagaimana kiat-kiatnya. Ya Islam tuh udah ngajarin tuh. Ya, cuman kadang kita abai aja, kita terlalu dunia mulu. Jadi semuanya dikaitkan dengan dunia. Kalau nggak ada duit, kalau nggak ini, nggak juga, gitu kan? Nggak juga sih, gitu kan? Santai-santai aja. Muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu. Nabi mengatakan dalam hadis beliau bahwa amal-amal manusia itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal isnaini wal khamis ala Allah taala. Setiap hari Senin dan Kamis laporan mingguan itu dikasih Allah catatannya. Allah sudah tahu sebenarnya, cuman prosedur aja, SOP-nya. Malaikat kudu lapor, gitu kan ya. Nanti ada hapusan subuh sama hapusan asar. Itu prosedur sebenarnya. Setiap Senin, setiap Kamis itu dilaporkan. Makanya Nabi ketika kenapa engkau puasa Senin? Aku senang karena hari ini aku dilahirkan. Dan aku senang ketika aku dilaporkan amal-amalku, aku sedang melaksanakan ibadah. Wa tu'radu 'alal anbiya, dan dilaporkan kepada para nabi itu, wa 'alal aba, dan dilaporkan kepada bapaknya, wal ummahat, dan kepada ibunya, yaumal jum'ati, setiap hari Jumat. Jadi setiap Jumat itu Rasulullah melihat amalan kita. Babenya kita tuh melihatkan amalan kita setiap Jumat dilaporin. Makanya Jumat guru pada ratib, guru pada baca Yasin, guru pada yang benar dan sebagainya. Kenapa? Jumat itu lagi dilaporin. Jadi lumayan kan kalau dia lagi laporannya lagi bagus. Kalau Jumatnya lagi benar, gitu kan ya. Pas dilihat laporannya lagi bagus. Apalagi dia seminggu cakep amal solehnya, pada laporin hari Jumatnya. Nih, fayufrahuna bihasanatihi. Maka Nabi
babe ame nyaknya, bapak sama ibunya, yafrahun, merasa gembira bihasanatihim, dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Wa tasdadu wujuhuhum bayadan wa israfan, dan menjadi bertambah bercahaya dan bersinar wajah-wajah mereka dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak dan cucu mereka. Kalau itu amal baik. Pemahaman sebaliknya, mereka akan menangis dan sedih ketika mereka melihat anak-anak mereka, keluarga mereka melakukan amal-amal kejahatan dan kemaksiatan. Tuh. Ya. Maka di sini kalimatnya fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tu'dhu mautakum. Jangan kau sakiti orang-orang yang telah meninggal dari kalian. Dengan apa? Dengan menghadirkan kepada mereka amal-amal kejahatan, amal-amal kemaksiatan. Jadi gambaran minimalnya nih, kita nggak berdoa aja ketika kita berbuat amal kebaikan, emak babe kita udah senang. Kenapa? Dapat laporannya cakep. Apalagi dia berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu kan ya. Rabbi firli wali walidayya. Anda lagi ada. Sampai dengannya, ya Rabb, kenapa saya begitu tinggi derajat saya? Bistighfari waladika laka. Anakmu sering baca istighfar buat kamu, jadi kamu terangkat begitu tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara anak babe amenya yang tadi di kuburan biasa-biasa aja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar yang dibacakan oleh anak untuk bapak dan emaknya. Anak maksiat terus, dia mabuk dan segala macam, tuh bapak digencet. Bapak belur tuh bapak. Ya kalau tadi kan diangkat dengan kebaikan-kebaikan. Pas dia anak itu berbuat kemaksiatan dosa, dia diapain? Bapak belur tuh bapak. Gitu kan ya. Kan logikanya begitu, ketika memang anak baik, terangkat derajatnya. Ketika anak memang berbuat kemaksiatan, tuh bapak emaknya disiksa oleh Allah, malaikat, dengan sebab apa? Kemaksiatan yang dilakukan. Nabi bilang nih, wala tu'zu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang yang telah meninggal dari kalian. Jadi kebaikan kita menjadikan mereka bahagia, kejahatan kita menjadikan mereka sengsara di dalam kubur. Orang kita nggak ngapain aja, cuman ada dua, ada raudhah sama ada hufrah, gitu kan ya? Kan di surga dua, di dalam kubur, gencatan kubur dan semburan api neraka, taman surga dan semburan daripada api neraka. Ditambahin nama anaknya model kayak begitu, sian tuh bapak, ya, tuh bapak memangnya kesian banget. Ya. Dosanya dapat dari kalau anak berbuat maksiat, orang terkena meninggal, dia dosa dapat dosa. Bisa jadi, makanya kan jangan menyakiti nih. Wala tu'zu mautakum, jangan kau sakiti ya orang-orang yang mati dari kalian. Artinya kemaksiatan yang dia lakukan bisa jadi berefek ke orang tuanya, ke bapak emaknya. Yang tadi aja kalau berbuat baik efeknya diangkat derajatnya, gitu kan ya. Senang derajatnya diangkat. Kalau maksiat dia sedih, gitu kan ya, tersakiti, gitu. Gara-gara apa? Anak cucunya berbuat kemaksiatan. Maka kalimatnya ini kalimatnya yang saya garis bawahi ini. Wala tu'su mautakum, jangan kamu sakiti orang-orang yang telah meninggal dari kalian. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika dilaporkan, kayak kita aja, kalau anak kita misalnya begitu, bapaknya pas dengar, udah bapaknya dipanggil sama Kapolsek. Iya, Badis. Kalau misalnya kan tuh anaknya nggak ngedoain, tapi kan ada tuh kalau masalah
yang bakti pada orang tua. Iya. Tapi yang doain tuh adik ibunya atau adik bapaknya gitu. Itu masih ini nggak sih? Masih Iya, bisa. mencegah nggak kalau bapaknya itu disisa dikubur? Pada prinsipnya siapapun bisa berdoa, mau anak, mau ponakan, mau saudara, mau murid, mau teman, itu bisa mendoakan. Semua bisa mendoakan kepada orang, dan itu menjadi bagian kebahagiaan ketika didoakan. Ya, jadi kalimatnya kan waladun soleh. Waladun soleh itu, walad itu dalam bahasa Arab anak laki-laki, bukan ibnun. Kalau ibnun itu anak biologis, gitu kan. Jadi kalau waladun anak laki-laki atau orang, itu bisa anak murid, bisa teman, bisa saudara, bisa kerabat. Tapi kalau ibnun sudah pasti anaknya, sudah pasti anak. Tapi sisanya tetap orang tua atau anak yang misalnya berbuat maksiat gitu. Iya, kalimatnya di sini. Jangan kau sakiti orang-orang yang telah meninggal dari kalian, gitu kan ya. Kok bisa begini? Rasulullah bilang bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh anak berefek kepada orang tua. Minimal orang tuanya itu kenapa? Ketika dilaporkan sedih dan merasa tersakiti. Ya Allah, kok begitu sih? Kok pada begitu? Kan namanya kan ya, Rasulullah juga begitu. Ketika umatnya berbuat kemaksiatan, Rasulullah itu sedih. Makanya kita sering bilang, jadikanlah Rasulullah senang, gitu kan ya. Umatnya itu taat, umatnya bagus. Tapi kalau umatnya maksiat, Rasulullah sedih. Gitu. Ya. Dan nanti ini kita bakal ngerasain. Kita bakal tahu nih, yang hari ini kita ngaji, nanti kita meninggal, ya paling 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Ya, yang udah 60 ya tinggal berapa tahun lagi lah. Jadi masih lama ya Pak Haji? Iya, tinggal ya. Emang mau lama? Gak bakal lama. Saya aja kalau saya sekarang 50 nih. Kalau ikut urusan Nabi, berarti tinggal 13 tahun. 13 tahun itu standar. Bisa kurang dari itu 10 tahun, 5 tahun. Bisa juga lebih dari itu, bisa 70 tahun. Dan itu takdir dari Allah, kita nggak pernah tahu. Tapi kita pastinya bakal ngerasain apa yang memang sudah Rasul sampaikan. Kita bisa senang di dalam kubur, dan kita bisa sedih ataupun merasa gundah gulana, tidak nyaman. Kenapa? Karena kita dihadirkan, diperlihatkan oleh Allah tuh anak-anak lo tuh pada begitu tuh. Kan kalimatnya waktu tuh, gitu kan ya. Nah kita kalau orang tuanya, mohon maaf yang tanda kutip ya, anak ini ditangkap polisi, kita orang tua gimana perasaan kita? Wah, kita dipanggil ke polisi, tuh anak lo tuh anak lo. Itu bukan kita tahu di mana tuh, sedihnya luar biasa. Nanti juga begitu bakalan itu ketika dikubur. Ya setiap hari Jumat bapak emak kita ngeliatin. Ya makanya ada ratib, ada yasin. Minimal malam itu ada cakep dikit deh. Ya. Bisa kalau misalkan yang mana kan, kalau misalkan orang tuanya yang tidak memberikan pengajaran kepada anaknya pada saat masih hidup, itu gimana? Apalagi begitu, nanti tanggung jawabnya berat lagi tuh. Nanti bahkan anaknya bisa nuntut juga. Kemudian kalau misalkan orang tuanya, apakah bisa orang yang sudah meninggal itu mendoakan yang untuk anak-anaknya, misalkan berdoa kepada Allah minta bahwa anaknya agar bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan? Ya hanya berharap saja sih. Ya hanya berharap saja paling. Ya. Kayak model ketika ada orang tua, dalam hadis Nabi nya disebutkan ada anak yang berbuat kebaikan, dia doain orang tuanya terus, kemudian sampai dia mengucap Allahumma absyirhu bil jannati kama yubashshiruna bihi, ya Allah, semoga anak itu bisa masuk surga, senang di dalam surga sebagaimana mereka hari ini memberikan kesenangan kepada saya. Ya jadi harapan. Ya, jadi bisa jadi harapan. Semua ketika itu kan kita pasti berharap pengen berubah, pengen ini, tapi kemungkinannya kalau sudah di dalam kubur kemungkinannya tipis, gitu kan ya. Walaupun nanti Allah mungkin dengan rahmatnya bisa, tetapi ketika sudah di dalam kubur ya
amal kita sama sebenarnya putus. Amal kita sebenarnya sudah putus, sudah tidak bisa berbuat banyak. Ya. Jadi yang menyakiti itu kan kalau berarti dia dapat siksa nih. Berarti ketika besok dia berbuat baik, dosanya hilang lagi dong. Iya, artinya dia senang. Iya berarti. Gitu kan ya. Kita besok digebukin lagi. Iya, besok senang, besok gak kalau tergantung anaknya lah. Iya, artinya dia bisa pada saat itu udah disiksa. Kalau dia pasti dosa, besok dia berbuat baik, dia Iya, girang. girang. Besok kesel, besok girang. Ini aja. Ini doanya berlaku juga kasih Salah gitu. Orang kita doain orang tua doain kita juga di dalam kubur begitu juga kan. Iya, cuman kalau doa kita ke orang tua sudah pasti, tapi doa orang kuburan ke kita enggak. Hanya harapan dia kepada Allah saja. Gitu. Hanya harapan dia kepada Allah saja. Tetapi enggak mutlak ke kita. Tapi kalau doa kita ke orang tua sudah pasti. Gitu. Jadi kalau orang tua yang dikubur ke kita harapannya pada Allah untuk kita gitu. Iya, cuman berharap saja sebenarnya sih. Cuma tidak menjadi satu hal yang bisa. Gitu. Karena amal kita sebenarnya udah putus. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Udah azan belum? Nah, udah ya. Menandai. Silakan kalau yang mau nanya lagi. Cara menyikapi istilah kalau orang tua dulu kan bilang banyak anak banyak rezeki ya. Kalau saya alamin ada gradasi penurunan di misalkan di ekonomi, tapi di satu sisi saya girang gitu karena anak banyak nih katanya. Jadi senangnya di situ, jadi saya ngimbangin di situ. Tapi kadang suatu saat juga anak suka nanya kok begini ya gitu loh. Kenapa bisa gitu? Ya, kalau Rasulullah bilang bahwa Rasulullah suruh banyakin anak. Ya. Tazawwadul walud fa inni mubahikum ummat yaumil qiyamah. Ya. Cari istri yang bisa memberikan anak yang banyak karena aku bangga dengan anak yang banyak. Orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Gitu kan ya. Orang dulu bilang begitu. Kenapa? Empang sawahnya banyak. Kontrakannya juga banyak. Jadi gampang nih ngempangin anaknya semuanya. Ya. Sekarang anak banyak, rumahnya sempit kecil, kagak kerja lagi. Gitu kan ya. Bisa jadi susah. Ya. Ya, lagi-lagi semuanya bergantung bagaimana kita mensiasati. Gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak perlu juga kita khawatir dengan rezeki Allah ketika memang kita sudah yakin, gitu kan ya. Ya pokoknya kalau misalnya memang ini ngikutin sunnah Rasul ya beranak dan sebagainya kita Bismillah saja. Kenapa anak sekarang lebih cenderung gitu? Karena nggak optimis. Dari awal udah bilang gini, ntar gue kalau banyak anak gue susah, jadi susah. Gitu. Sebenarnya begitu. Ya. Belum apa-apa sudah pesimis. Sehingga ketika dia baru 1-2 aja sudah seperti itu. Gimana mau banyak gitu. Ya memang kondisi zaman sekarang juga memang berbeda dengan yang dulu. Gitu kan ya. Ya tinggal sekarang kita mensiasati saja pintar-pintar kita. Gitu kan ya supaya yang penting sebenarnya bukan banyak atau sedikit, yang penting anak itu adalah soleh. Itu yang penting sebenarnya. Ya, anak banyak soleh semua top. Tapi kalau anak banyak semuanya bengal, badung, bader. Itu juga orang tuanya juga bingung juga. Gitu kan ya. Anak sedikit tapi berkualitas. Itu lebih baik ketimbang anak banyak tetapi menyusahkan dan tidak berkualitas. Tinggal kita pilih yang mana. Pilih anak sedikit soleh atau pilih yang memang banyak tetapi menyusahkan kita, gitu kan ya. Itu tergantung kita lah. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup?
Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah, semoga tahun baru yang baru berjalan ke malam ketiga ya, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi tahun yang lebih berkah, yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, keberkahan setiap langkah kita, usaha kita. Allah dekatkan hati kita kepada Allah dengan taat ibadah. Allah kabulkan hajat niat kita, jauh daripada bala dan musibah. Semoga selamat dunia dan akhirat. Insyaallah mati kita husnul khotimah. Ala hadhihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha asrafna fatub 'alaina tawbatan taghfir likulana wastur lana al-awrati wa amin waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw siratin aw wal muslimina ajma amin rabbi asma ballan wa judan manna bi iktisabi minna bil mustafa rasulillah بكل صلى وسلم ربي عليه مدد وآله وصحبه إداد تحسس ربي والحمد لله بالمدح والثناء صلى الله عليه وسلم. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل